Halo anak-anak, selamat bertemu di channel pembelajaran Kota Semarang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua sehat ya? Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini yaitu 1, 2, 3. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Coba sebutkan makhluk hidup apa saja yang kamu lihat pada gambar. Benar sekali. Ada itik, burung, dan juga kelinci. Apa perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut, anak-anak? Benar sekali. Perbedaannya adalah cara berjalan, jenis makanan, dan tempat hidupnya. Lalu, apa pula persamaannya? Ya, persamaannya semua makhluk hidup yang ada pada gambar membutuhkan oksigen dan makanan untuk hidup. Anak-anak, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen tetap terjaga? Tentu saja dengan melestarikan lingkungan, di antaranya menjaga kelestarian hewan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang coba kalian baca bacaan tentang dayu dan ikan hias. Setelah kalian membaca bacaan tentang dayu dan ikan hias, jangan lupa buatlah peta konsep yang ada pada bacaan tadi dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, dan kapan. Anak-anak, coba perhatikan gambar apa itu? Ya, pada gambar tersebut terlihat ya bahwa mulut ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Nah, mengapa ikan selalu membuka dan menutup mulutnya? Ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena ikan tersebut melakukan proses pernapasan. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup serta cara proses pernapasannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, alat pernapasan pada cacing tanah.
Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Oleh karena itu, kulit cacing selalu basah dan berlendir supaya memudahkan penyerapan oksigen dari udara. 2. Alat pernapasan pada serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan dalam tubuh. 3. Alat pernapasan pada ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. 4. Alat pernapasan pada hewan amfibi. Sistem pernapasan hewan amfibi mengalami 3 fase, anak-anak. Fase yang pertama, saat masih berupa kecebong, katak bernapas dengan menggunakan insang. Setelah kecebong berumur 9 hari atau disebut katak muda, bernapas dengan menggunakan insang pula. Fase yang ketiga, setelah menjadi katak dewasa, bernapas dengan menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. 5. Binatang reptil. Coba anak-anak sebutkan apa saja yang termasuk hewan reptil itu. Betul sekali. Hewan reptil contohnya ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. 6. Alat pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan menggunakan paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Nah, dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara.
7. Alat pernapasan pada mamalia. Mamalia ada 2, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Contoh mamalia darat. Apa saja anak-anak? Coba kamu perhatikan gambar. Pinter sekali. Yang termasuk mamalia darat, misalnya sapi, kambing, dan kuda. Dan mungkin masih banyak lagi anak-anak bisa menyebutkan yang lainnya. Kemudian contoh mamalia air adalah ikan paus dan lumba-lumba. Bagaimana anak-anak? Sudah paham pelajaran hari ini? Coba, siapa bisa menyebutkan apa saja kesimpulan pelajaran hari ini? Pinter sekali, ya. Kesimpulan pelajaran pagi hari ini adalah 1. Membuat peta pikiran dari kata tanya apa, di mana, kapan, dan siapa. 2. Menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan pada hewan. Demikian anak-anak materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini, kiranya bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa.